Pertama, bisa dibilang mobil ini tergolong murah karena kalau kita beli cash bekasnya itu di bawah 100 juta teman-teman. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview Wuling Convero DB. Nah ini teman-teman ya, ini penampakan dari Convero DB tahun 2018 yang baru saya beli pada tahun 2024 ini ya. Sekedar cerita juga kenapa saya memilih Convero DB ini. Yang pertama, bisa dibilang mobil ini tergolong murah karena kalau kita beli cash bekasnya itu di bawah 100 juta teman-teman. Nah kebetulan saya beli secara kredit, jadi teman-teman mungkin nanti dapatnya harga di atas 100 juta ya. Nah selain dari harga juga, ini dari bentukannya juga lebih besar ya teman-teman dibanding seperti LG, Gisi, Ayla atau Agya gitu ya teman-teman. Dan yang lebih pentingnya nih teman-teman, sebenarnya yang milih mobil ini ibu saya teman-teman ya. Jadi saya cuma mengikuti ibu saya seretnya di mana, dan akhirnya dapatlah mobil Wuling Convero ini ya teman-teman. Dan menurut saya, yang mana saya belum paham betul mengenai mobil ini dari segi mesin masih tangguh, dan dari kaki-kaki juga masih nyaman ya teman-teman. Kita mulai dari eksterior bagian depan ya teman-teman. Nah di depan ini ya teman-teman terdapat grill yang mana terdapat logo Wuling yang sudah terpasang warna merah ya teman-teman. Dan juga ada tempat fog lamp, tapi belum ada lampunya ya teman-teman. Terlihat simple namun bisa terlihat cukup elegan ya teman-teman. Ya wajarlah untuk paket hemat ya teman-teman. Untuk spionnya teman-teman, untuk buka tutupnya masih manual ya dengan bantuan tangan. Dan untuk adjustment cerminnya itu pakai touchscreen ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan pakai jari kita sesuai dengan pandangan sopir ya teman-teman. Untuk key atau buka tutup pintunya ini sudah central lock ya teman-teman. Namun untuk kunci atau bukanya teman-teman harus menggunakan memasukkan kunci ya teman-teman. Jadi belum ada remote-nya. Dan untuk ketebalan platnya ini lumayan tebal ya teman-teman, sekitar 0,8 mm ya. Untuk sistem remnya yang depan itu pakai cakram, sedangkan yang belakang pakai tromol teman-teman. Dan kalau dilihat-lihat ya teman-teman, untuk dopnya lumayan bagus, cuman velgnya masih pakai velg kaleng ya. Lanjut ke bagian interior ya teman-teman. Ini bagian tampak seat depan, bisa dilihat ya teman-teman. Menurut saya ini sudah mewah ya teman-teman. Maklum lah kaum Miss Queen, jadi lihatnya mewah bagi saya teman-teman. Dari segi kemudi ini enteng teman-teman, jadi buat pemakaian cewek recommended sekali. Jadi namun di bagian setir ini tidak ada tombol-tombol seperti menaikkan suara ataupun yang lainnya teman-teman. Untuk fitur yang ada ini cuman ada radio dan nggak ada airbag ya teman-teman. Nah di konfigurasi seat kedua ini terdapat AC ya teman-teman. Jadi ini DB atau double blower. Jadi penumpang di seat kedua ini bisa mengatur sendiri untuk AC-nya ya teman-teman. Wait, kita ke bagian depan ya teman-teman. Ini di bagian seat pengemudi terdapat pengaturan buat central lock, sama juga tuas naik turun jendela ya teman-teman. Jadi teman-teman pengemudi bisa mengatur kunci dan juga untuk pengaturan jendela ya teman-teman. Nah ini nih juga teman-teman yang bikin gua demen nih. Ini konfigurasi 3 baris ya untuk seatnya teman-teman. Dan untuk
untuk space-nya ini lebar teman-teman, lebar ke depan, samping dan juga ke atas ya teman-teman. Ini mah menurut gua ya buat keluarga cocok nih mah. Nyaman buat keluarga teman-teman. Jadi untuk dana yang minim cocok untuk keluarga, mobil Convero ini mungkin cocok bagi teman-teman. Ini bukan suatu pemaksaan ya teman-teman, cuman ini penilaian pribadi dari saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.